Hai guys, ternyata TikTokku rame ya, rame banget dengan serangan buzzer-buzzer yang tentang MBG. Dan banyak yang ngolok-ngolokin aku, ngejekin aku. Ya dulu nolak-nolak, dulu begini-begini, anti anti 02, anti Pak Prabowo, sekarang ikutan buka MBG, bla 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 gitu. Oke. Jadi gini ya guys, memang sebut aja aku anak Abah, oke, karena dulu aku fanatik anak Abah. Bagaimana dengan sekarang? Rahasia dong. Sekarang aku memihak siapa? Yang jelas aku memihak yang benar ya guys ya. Nah, jadi gini, soal MBG, aku nggak pernah sih bilang menolak program itu, nggak pernah. Hanya saja memang dulu aku bilang MBG ini susah untuk dijalankan karena secara APBN itu uang negara kita nggak cukup gitu kan. Tapi ternyata sekarang berjalan dan malah aku ikutan. Sumber dananya dari mana? Ya APBN, dan infonya sih ngutang. Infonya beberapa dana pendidikan, dana alokasi pendidikan, kesehatan dan semuanya itu dialihkan ke MBG. Nah itu kan urusan pemerintah ya. Nah terus kenapa sih aku kok ikutan? Jadi gini guys, aku kan punya bisnis kuliner kan. Nah terus kemudian rame nih MBG. Masa iya aku nggak tertantang untuk ikut? Dan apa aku salah kalau aku ikut? Ini negara demokrasi guys. Oke lah, mungkin aku anak Abah dan dulu jelas gak milih Pak Prabowo. Tapi apa salah kalau aku ikut mensukseskan programnya Pak Prabowo? Toh ini kan negara kita semua. Iya kan? Itu yang aku tanyain ke kalian. Itu yang buat kalian yang nyerang-nyerang aku. Terus kemudian aku selalu melihat sisi positif daripada negatifnya dahulu. Positif dari MBG apa? Satu, menyerap tenaga kerja. Satu dapur menyerap 50 orang. Dan tahu nggak sih 50 orang ini yang aku serap itu, yang diserap oleh MBG itu rata-rata mereka awalnya jobless, nggak punya penghasilan. Sehingga mereka masuk di MBG dapur dapat penghasilan. Ini bagus. Program ini bagus. Ini uang APBN kemudian untuk rakyat, aku oke. Terus kemudian lagi nih guys, alasanku. Aku punya bisnis kuliner. Tahu nggak sih? Periodenya Pak Jokowi, ekonomi benar-benar melempem. Sayur-sayur mayur itu melimpah di pasar, nggak ada yang beli. Dan itu banyak yang dibuang-buang. Ekonomi benar-benar melempem zamannya Pak Prabowo. Zamannya Pak Jokowi. Dengan adanya program makan bergizi gratis MBG ini, banyak dapur-dapur yang butuh belanja banyak. Sayur mayur di pasar itu pada kekurangan, bahkan harga cenderung naik. Kenaikan ini menguntungkan siapa? Petani yang jelas. Petani jadi semangat untuk effort untuk bertanam lagi. Nah, itu sih alasan aku guys. Dan karena aku seorang pebisnis kuliner, itu kan tidak apa ya, istilahnya tidak keluar jalurku gitu loh. Dan aku merasa aku mampu untuk itu, why not gitu. Dan satu lagi alasanku guys, dengan aku ikut itu, aku bisa merasakan, oh program ini bagus, program ini jelek. Kalau aku nggak ikut langsung, mana tahu kalau ini ada bagusnya, ini ada jeleknya, mana tahu. Dan aku akan tetap bersuara meskipun aku punya MBG, aku tetap akan bersuara. Jeleknya nanti di mana? Ini aku sudah mencatat beberapa jeleknya program MBG, sudah aku catat. Nanti aku buatin VT-nya. Tapi ini bukan untuk menjelek-jelekan, bukan untuk menyudutkan, tetapi untuk perbaikan kita semuanya. Gitu ya guys ya. Meskipun dulu ketika aku kowar-kowar, aku nggak ngajak milih Pak Prabowo, aku juga nggak pernah kok menyudutkan secara apa gitu kan, nggak. Ketika zaman Pak Jokowi ekonomi melempem, aku bilang melempem, memang iya. Tetapi bukan untuk menjatuhkan, tetapi kita sebagai rakyat yang aktif bayar pajak, maka kita berhak untuk bersuara. Jadi gitu ya guys, yang mau nyerang di VT-ku, makasih banget gara-gara serangan kalian, VT-ku naik ya, viewersku naik. Makasih guys.